Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 materi COVID. Saya Hirunisa Fitria Ramadhani. Saya Lady Sri Utami. Saya Nahla Muhammad Basogi. Saya Zahra Musfidah. Saya Aidil Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, perkenalkan nama saya Hirunisa Fitria Ramadhani. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Nasional. Di sini ada partner saya, ada Mbak Ledis. Ya, ibu bisa panggil saya Mbak Nisa ya. Oke. Di sini saya boleh kenalan dulu sama ibu-ibunya, boleh? Boleh. Dari sebelah sini ya. Iya, boleh. Boleh, silakan Bu. Nama saya Nahla. Oke, Ibu Nahla yang sebelah sana. Nama saya Rara. Oke. Nama saya Aisyah. Oke, Ibu Aisyah, Rara dan Ibu Nahla ya. Iya. Oke. Di sini kedatangan kami berdua. Di sini saya akan memberikan materi tentang COVID. Di sini udah ada yang pernah dengar kan COVID itu apa? Udah. Oke. Ini langsung aja saya langsung ke materi ya. Silakan Bu Ledis. Ya, baik. Terima kasih untuk saya. Sebelumnya, halo semuanya. Halo. Ibu-ibu udah pada makan kan? Belum. Ya. Saya dulu. Ibu ada yang mau ngasih saya makan? Udah saya pakai ibu-ibu ya. Oke, saya. Oke. Oh ya Ibu, tadi kan sudah dijelaskan kepada ibunya mengenai nama saya. Nah, di sini nama saya perkenalan lagi. Nama saya Lady Utami, saya mahasiswa dari Universitas Nasional. Ibu-ibu bisa memanggil saya sebagai Mbak Ledis. Oke. Sebelum masuk ke materi ini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu tentang pengetahuan ibu-ibu nih. Ibu, ada yang tahu nggak sih Ibu tentang COVID-19 itu apa? Kalau ada yang tahu, mungkin bisa memberikan jawabannya. Jawabannya. Ya silakan Ibu. Ibu silakan. Virus yang menular. Virus yang menular. Ada lagi jawabannya? Virus yang menularkan kepada orang lain. Oke, baik-baik. Ada lagi mungkin Ibu Aisyah mau menyampaikan? Ya. Tidak cukup. Baik. Sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Bu ya. Apa itu coronavirus? Sebelum masuknya ke COVID-19. Coronavirus itu merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek hingga lebih serius seperti Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus ini juga jenisnya baru ditemukan menyebabkan penyakit yaitu COVID-19. Nah, tadi kan ibu-ibu udah menjelaskan mengenai COVID-19 itu apa? Merupakan virus yang menular. Benar banget ibu-ibu, cuma di sini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi, yaitu COVID-19 itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan. Yang pertama kali munculnya ini ada di Tiongkok, yaitu Wuhan. Lalu setelah itu pada bulan Desember pada tahun 2019 ini baru ditemukan. Maka COVID-19 ini juga sampai sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Sampai saat ini juga masih belum terjadinya penurunan dan sekarang pun masih ada jenis-jenis yang baru dari COVID-19 seperti itu Ibu. Apakah sudah paham? Paham. Oke. Setelah ini, kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai apa itu COVID. Nah, Ibu tahu nggak sih Bu gejala-gejala dari awal-awal dari COVID-19 itu apa? Yang bisa dijelaskan? Pilek, batuk. Ya. Ada yang lain? Silakan Ibu Ibu Aisyah dulu ya. Sakit tenggorokan. Oke. Ya, Apa lagi Bu? Sesak napas kan itu. Oh iya, Ya, sesak pintar. nafas. Baik, benar sekali. Semua Ibu tadi yang Ibu jelaskan itu hampir semuanya benar. Namun di sini masih ada gejala-gejala lain yang dapat diderita sama para pasien yang yang terkena paparan COVID-19. Yaitu di mana ini Ibu bisa dilihat, yaitu gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah yaitu tadi benar, demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya ini lebih jarang dan mungkin akan dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit. Tadi benar tuh hidungnya tersumbat, lalu sakit kepala juga termasuk dari COVID-19 ini, lalu konjungtivitas, lalu juga sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa, dan penciuman. Juga ternyata ada ruam-ruam pada kulit atau perubahan warna jari pada tangan atau kaki.
Dan juga ada gejala-gejala yang dialami biasanya seperti munculnya secara bertahap, beberapa orang juga terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringannya. Lalu juga di sini ada sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1-5 orang yang terinfeksi menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orangnya itu seperti orang-orang lanjut usia dan orang-orang yang memiliki penyakit penyerta ya Bu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan ya Bu ya. Lalu nih ya Bu, kan tadi kan sudah ada nih tanda-tanda dan gejala. Oh ya, kapan sih kalau misalkan kita memiliki tanda dan gejala dan kapan saya harus mencari pertolongan medis yang harus kita ketahui juga. Nah, yang pertama itu tadi seperti yang sudah dijelaskan tanda dan gejalanya. Jika salah satu mengalami atau mengalami lebih dari salah satu tanda dan gejala tersebut seperti batuk atau demam, bisa mencari pertolongan medis. Yaitu yang pertama itu ibu harus tetap di rumah, yaitu isolasi diri dan memantau gejalanya apakah lebih dari 7 hari atau hanya beberapa hari saja. Lalu setelah itu ikuti panduan nasional yang telah ditetapkan oleh negara dengan tetap isolasi mandiri. Baik Ibu ya. Namun jika ibu tinggal di daerah yang adanya malaria, lalu adanya tingkat BB-nya tinggi, ibu boleh mengabaikan salah satu gejala, yaitu gejala demam. Lalu juga harus diperiksa lagi kepada tim medis atau dokter sekitar untuk meyakinkan bahwa apakah itu COVID, apakah itu demam berdarah. Seperti itu ya Ibu ya. Baik, kita lanjut ya Ibu-ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, yang tadi kita udah mengetahui tentang gejalanya, terus apa itu COVID. Ibu udah tahu belum nih bagaimana cara penyebarannya dari COVID-19? Ayo coba. Ada yang tahu? Lewat udara. Iya, salah satunya itu benar banget. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu, yaitu poster biar ibu-ibu bisa mengerti. Boleh silakan diberitahukan pertama. Nah, di sini ada bagaimana proses penularannya. Yang pertama itu terdapat yaitu droplet. Droplet. Maaf ya, ada Grogi ya. Ini soalnya berarti cantik banget. Saya insecure. Oke, di sini yang pertama yaitu droplet. Nah, dropletnya ini tuh merupakan salah satu percikan penyebab yang pertama, penyebab utamanya terjadinya COVID-19. Karena droplet ini benar-benar membawakan virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, droplet ini didapatkan dari salah satu positif atau salah satu seseorang yang terkena COVID-19 menghasilkan dropletnya, lalu terkena paparan lewat udara juga dan terkena orang-orang sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada kontak erat, yaitu dari tangan, lalu misalkan dari berpelukan, terus juga dari pakaian pun juga kita merupakan salah satu dari penyebab penularannya COVID-19. Lalu juga yang terakhir yaitu benda-benda, ya, benda-benda ini juga merupakan salah satu penghantar terjadinya COVID-19 seperti tempat-tempat umum, yang lainnya seperti tangga, lalu tempat makan, lalu meja, itu merupakan salah satu juga perantara terjadinya COVID-19. Jadi ibu harus hati-hati ya kalau misalnya ada di fasilitas umum kayak gitu ya. Misalkan selalu bawa hand sanitizer. Kalau misalnya kita di tempat umum, kita semprot dulu ya biar bakteri-bakterinya, virus-virusnya semua mati ya. Kalau bisa malah jangan pergi-pergi dulu ibu-ibu ya, di rumah aja gitu. Tahan dulu, soalnya kita semua juga lagi merasakan efek pandemi. Semuanya kok ya. Ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai gejala COVID dan bagaimana penyebarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pencegahannya. Yang pertama, yaitu mencuci tangannya dengan sabun lalu air yang mengalir selama 20 detik, gitu ya. Dipastikan
kondisi tangan itu harus benar-benar bersih. Oke. Lalu yang kedua yaitu menutup mulut kita menggunakan masker. Nah ini ibu-ibu nih contoh-contohnya udah pakai masker benar banget. Lalu yang ketiga jangan lupa nih kita harus juga membawa yaitu hand sanitizer. Karena di sekitar kita tidak ada yang tahu apa itu adanya kuman-kuman atau virus-virus. Apalagi kita beraktivitas di luar itu harus penting banget itu hand sanitizer. Lalu yang keempat menghindari dalamnya kerumunan. Jadi seperti di kendaraan umum, kalau bisa kita harus tetap menjaga jaraknya ya. Lalu yang kelima, hindari tempat-tempat yang umum. Nah, misalkan tempat-tempat umum ini dalam seperti kayak tempat wisata ataupun tempat-tempat yang memang menyebabkan kerumunan itu sangat besar. Lalu yang keenam, yaitu memasak dan memakan makanannya secara menyeluruh atau makan makanannya sehat seperti 4 sehat 5 sempurna. Lalu kita harus tetap menjaga asupan makan kita yang teratur. Jangan lupa vitamin ya, vitamin juga. Lalu yang ketujuh, hindari hewan-hewan yang liar ya. Hewan-hewan yang liar itu memungkinkan membawa virus-virus dari luar karena kita tidak tahu apakah hewan itu steril atau tidak. Oke. Lalu yang ke-8 yaitu hindari dari barang-barang yang dipakai bersama seperti pintu, lalu eskalator, lalu juga pegangan tangga itu harus dihindari juga ya. Lalu yang ke-9 yaitu dilarang bersentuhan kepada teman-temannya atau kepada orang lain. Mungkin bisa diganti sentuhannya seperti biasa kita berjabat tangan dengan menggunakan tangan kita seperti silang. Lalu juga bisa diganti dengan menggunakan isyarat atau hanya seperti namaste atau apa. Oke. Jadi meminimalisir kita bersentuhan dengan orang lain seperti itu. Lalu yang ke-10, hindari melakukan perjalanan yang jauh ya. Maupun itu keluar kota, keluar negeri, itu pun harus dihindari karena kita tidak tahu virus itu ada di mana-mana. Ya. Kayaknya Ibu Nahali sering pergi-pergi nih Ya. Sering traveling nih. Ini tahan dulu ya Bu ya, jangan pergi-pergi ya. Oke. Baris. Oke, lalu yang terakhir, segera konsultasi kepada dokter atau tim medis sekitarnya jika sudah mengalami demam berturut-turut atau mengalami gejala-gejala COVID-19. Oke, ibu-ibu, apakah sudah paham? Paham. Oke. Selanjutnya nih ibu-ibu, saya akan menjelaskan mengenai masker. Oke, tadi kan kita sudah dijelaskan salah satu pencegahannya yaitu menggunakan masker, menutup mulut, daerah hidung dan mulut kita. Oke, di sini ada jenis-jenis masker yang dapat digunakan. Yang pertama itu masker kain. Nah, masker kain ini disarankan untuk hanya beraktivitas di lingkungan sekitar saja. Dan ini juga masker kain ini disarankan juga dipakai hanya untuk orang yang benar-benar kondisi tubuhnya itu sehat. Lalu yang kedua, masker bedah. Di mana masker bedah ini digunakan untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum, terutama yang memang harus melakukan aktivitas di rumah, di luar rumah maksudnya, mohon maaf, dan juga dia harus melakukan namanya Lalu yang kedua yaitu ada masker bedah, di mana masker bedah ini biasanya digunakan oleh para tenaga medis atau orang yang lagi sakit, dan juga disarankan juga dipakai oleh masyarakat biasa walaupun sehat dengan syarat dia melakukan aktivitas di luar. Oke. Lalu yang terakhir masker N95, di mana masker N95 ini harus benar-benar merupakan salah satu masker yang benar-benar dapat mencegah masuknya virus atau kuman-kuman, di mana juga masker ini digunakan oleh para tenaga medis dan juga salah satu masyarakat yang harus berkontak langsung dengan orang-orang sekitar. Lalu selanjutnya di sini tadi kan salah satunya ada masker kain ya, bunda-bunda. Di sini saya ingin memberitahukan gimana sih cara penggunaan
usahakan jangan langsung menyentuh masker kita, karena pasti masker kita sudah terpapar oleh virus atau bakteri. Lalu setelah dipakai, kita harus cuci maskernya terlebih dahulu. Lalu habis ini, setelah sudah dicuci bersih dengan menyiapkan air dengan suhu air itu 60 sampai 65 derajat, lalu dengan menggunakan deterjen yang baik, lalu dibilas dengan yang bersih, lalu dikeringkan yang benar-benar sampai kering di bawah sinar matahari. Nah, tadi kan cara pembersihannya ya bunda ya, cara mencucinya. Lalu gimana sih cara pakainya yang benar? Yaitu yang pertama, masker itu harus benar-benar menutupi dari hidung kita sampai dagu kita, itu harus tertutupi. Lalu setelah itu, dan juga cara pelepasannya masker kain. Nah, melepas masker kain itu tidak boleh langsung seperti ini bunda ya. Kita harus melepas dari talinya pelan-pelan, jangan sampai kita menyentuh di daerah bagian bekas mulut kita atau bekas hidung kita. Oke, seperti itu. Lalu di sini saya menjelaskan lagi mengenai masker tadi. Oke, dengan tips membuang masker. Tadi kan kita membahas masker kain. Dan di sini saya akan juga cara membuang masker selain kain, yaitu masker yang sekali pakai seperti masker medis, masker N95 yang tadi sudah dijelaskan. Dan seperti yang ibu pakai juga ya, seperti itu yang dipakai nih bu, harus cara pakainya, ada tipsnya untuk membuang masker yang benar. Yang tadi yang pertama, yaitu membuka maskernya jangan sampai kita menyentuh di daerah mulut atau bekas hidung kita. Kita harus menyentuh melalui tali. Lalu lipat maskernya. Setelah lipat, kita sediakan yang sanitizer, yaitu atau desinfektan. Lalu kita semprot bekas masker kita ke menggunakan desinfektan. Nah, setelah itu benar-benar harus menyediakan gunting. Kita harus menggunting bekas masker kita karena takut terjadinya penggunaan masker bekas kepada orang-orang lain atau kejahatan para oknum-oknum yang jahat yang menggunakan masker-masker. Karena masker cuma satu kali, ya. Kalau udah digunakan berkali-kali, jadi ketika udah dipakai harus digunting dan dibuang, gitu ya. Lalu setelah itu bunda-bunda juga harus menyediakan yaitu satu kantong plastik, yaitu setelah digunting lalu dimasukkan, diikat dengan rapat-rapat, lalu baru dibuang. Setelah melakukan pembuangan masker ini, jangan lupa untuk mencuci tangannya dan juga menggunakan hand sanitizer. Oke. Nah, di sini sini saya akan menjelaskan merupakan tips dan pencegahan di kendaraan umum. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa sih yang kita tidak boleh lakukan atau pencegahannya seperti apa. Nih, yang pertama yang harus kita lakukan pada di kendaraan umum, yaitu yang pertama menggunakan masker tadi, lalu juga menggunakan hand sanitizer dan kondisikan tangan harus bersih. Lalu yang kedua, kita harus menjaga jarak dan kurangi yang namanya berkontak langsung sama seseorang. Lalu yang ketiga, kita harus tetap makan makanan yang sehat. Lalu juga biasakan makan makanan yang aman tentunya dan higienis. Lalu yang keempat, kita harus menjaga jarak. Lalu juga jika ingin menggunakan fasilitas tempat, kita kondisikan terlebih dahulu apakah tempat itu bersih atau tidak. Lalu yang kelima, yaitu untuk saat ini disarankan untuk tidak membagi makanan atau sharing dikarenakan kondisi tangan atau mulut seseorang itu kita tidak mengetahuinya ya. Lalu yang terakhir, gunakan waktu untuk istirahat dengan cukup, seperti pada saat di kereta kita mungkin bisa istirahat sambil tidur atau apapun itu. Intinya kalau minimnya istirahat ya, untuk kontak langsung ataupun kita ngobrol-ngobrol sama tetangga sebelah jangan dulu, ditahan dulu ya. Nah, terus
Selanjutnya Kak, bisa jelaskan lagi? Oke, tadi kan kita udah ngomongin masalah makan-makan nih ya Kak ya. Salah satunya itu kita harus sehat dengan makan makanan yang sehat. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu menjelaskan mengenai obat dan makanan aman dengan singkatan KLIK, yaitu klik. Yang pertama yaitu kemasan. Dipastikan makanan itu atau produk-produk itu dikemas dengan baik sehingga kita makan atau minum menjadi lebih aman. Lalu yang kedua L yaitu label. Nah, dimana kita harus mengetahui dulu nih mengenai informasi makanan tersebut, apalagi pada saat ini takutnya makanannya juga kondisinya kurang baik, lalu juga kondisi halal atau tidaknya. Lalu yang ketiga yaitu izin edarnya. Nah, dipastikan harus kita melihat makanan adanya izin edar dari Badan BPOM, ya, dimana juga ibu-ibu bisa mengecek apakah makanan ini terdaftar izin atau tidak, bisa dicek melalui akun BPOM. Lalu yang terakhir nih, benar-benar penting banget, kadaluarsanya. Masa benar-benar harus makan makanan yang udah basi? Kan nggak mungkin ya. Kita harus benar-benar cek makanan kita apakah sudah lewat dari kadaluarsanya atau tidak. Oke. Dan terakhir Kak, ini ada nggak cuma dari luar kayak obat-obatan, kita harus menjaga pertahanan diri. Iya, benar banget nih. Untuk menutup materi kali ini ya. Oke, di sini yang terakhir, materi terakhir yaitu saya akan menjelaskan yaitu mengenai tips menjaga daya tahan tubuh kita. Kita kan nggak mungkin juga nih hanya makan, hanya aktivitas, tapi kita hanya bersantai-santai aja. Tubuh juga pasti akan menjadi kurang baik juga. Nah, di sini kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita. Yang pertama yaitu tadi benar-benar kita harus benar-benar makan makanan pangan yang aman dan bergizi. Oke, hindari juga nih makan makanan yang luar supaya kita melihat kehigienisannya mereka. Yang kedua, tips dari menjaga daya tahan tubuh kita. Nih, yang suka minum manis tapi lupa minum air putih. Wah, siapa tuh? Wah, itu harus dihindari ya. Karena minum air putih itu sangat penting. Karena untuk menjaga kestabilan tubuh kita, minimal kita harus minum 8 gelas dalam sehari. Gak apa-apa nih, mudah-mudahan pengen tipis, gak apa-apa, yang penting cairan kita tuh terpenuhi gitu ya. Betul banget. Lalu yang ketiga, mudah-mudahan ini bisa rutin olahraga, ya kan? Maksimal ya 30 menit per harinya. Mungkin juga bisa per minggu itu benar-benar bisa melakukan olahraga 2 kali atau sampai 3 kali dalam seminggu. Gak usah berat-berat Ya, ya. gak usah berat-berat. Lari dikit aja, keliling komplek. Nah, itu juga udah capek. Tapi larinya harus tetap pakai masker Iya, ya. bener banget. Tetap jaga protokol kesehatannya. Ini kayak Mbak Aisyah, Ibu Aisyah sering olahraga nih, kayaknya slim banget badannya. Jangan olahraga mulut aja ya, pas ada tukang sayur itu tuh gak boleh. Dari dulu itu, Betul. apalagi itu kontak langsung kan. Ya benar banget, itu juga merupakan salah satu hal yang dihindarkan karena itu berkerumunan ya. Lalu yang keempat nih, benar-benar harus cukup tidur. Maksimal yaitu 9 jam, minimal itu 7 jam dalam sehari. Jangan kelebihan, jangan kekurangan, pasti ada baik atau buruknya. Kalau kelebihan ya badan terasa lebih sakit atau apapun itu. Kalau kurang aktivitas juga menjadi terganggu, jadi mudah lelah juga. Lalu yang kelima yaitu mengkonsumsi, selain mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kita juga perlu mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan yang dapat membantu kestabilan tubuh kita menjadi baik atau daya tahan tubuh kita menjadi baik. Lalu yang terakhir nih, benar-benar yang harus kita lakukan di setiap saat yaitu mencuci tangan. Ya, jika tidak bisa melakukan mencuci tangan, mungkin benar-benar harus menyiapkan yaitu hand sanitizer. Ya, Itu yang paling dasar sih ya. ya benar Kita nggak banget.
boleh capek-capek untuk selalu cuci tangan, dan cuci tangan. Iya. Kalau kemana-mana harus bawa hand sanitizer ya, karena kita nggak tahu di mana ada droplet atau bekas orang lain kayak gitu kan. Iya, Kita benar harus banget. menjaga gitu ya. Baik, ada pertanyaan saya ibu-ibu? Silakan. Saya mau nanya Mbak, Ya, kalau misalnya nih kita udah terpapar COVID, nah terus habis itu kita ada kemungkinan nggak sih bakalan terpapar lagi gitu setelah kita udah kena? Oke, baik. Sebelumnya Bunda, COVID-19 ini merupakan salah satu virus. Nah, virus itu bisa dapat kembali lagi kepada tubuh kita, namun tidak seperti tidak dengan gejala-gejala pada pertama kali terkenanya COVID-19 seperti itu. Karena setelah kita terpapar terlebih dulu, kita dapat yaitu munculnya kekebalan kekebalan di dalam tubuh kita. Maka untuk yang kedua kali atau yang ketiga kalinya kita terpapar COVID-19, insya Allah atau biasanya kondisi tubuh kita tidak akan separah pada kondisi yang pertama. berarti tetap harus Tapi, waspada. ya, yang pertama kita bakalan tetap bisa terkena, tapi dari kita juga harus tetap menjaga kondisi tubuh kita. Seperti itu Bunda. Gimana? Iya, kayak vaksin gitu ya Oh, kayak. iya, Nah, betul. betul. Vaksin itu penting. Ibu Rara ini udah vaksin apa belum ini? Oh, udah saya Mbak. Oke, vaksin yang berapa? Yang kedua Oh, udah. Iya. Udah juga. Udah. Dua Aisyah? Udah. Berarti udah Pinter-pinter banget nih, udah vaksin. Udah paham juga karena COVID juga udah bolak-balik di media ya, udah bolak-balik kayaknya udah udah bosen ya. Tapi jangan bosan untuk menjaga ya, mudah-mudahan sekalian karena COVID itu benar-benar ancaman yang nyata. Akan nggak menutup kemungkinan COVID ini akan terus berdampingan dengan kita gitu. Bener banget. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Mudah-mudahan sekalian. Oh ya, sebelum penutupan, saya pengen mengevaluasi nih Oh, mengenai oke. kedua-dua Oh, iya, ya, para saya lupa. bunda-bunda. Oke. Oke, mungkin di sini ada yang ingin menjelaskan lebih dari awal, sesingkat mungkin juga nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Mungkin dari pengertiannya COVID itu apa, cara kerja dengan apa? Gak usah dijelasin secara jelas juga nggak apa-apa, yang penting sesuai kemampuan para bunda-bunda aja. Kayaknya kalau pengertian udah pada tahu ya sama COVID. Mungkin poin yang lebih fundamental lagi, cara pencegahannya gimana? Kan kita harus tahu banget itu ya, bunda-bunda. Iya, silakan gimana? Yang pertama itu harus pakai masker, Betul. terus menghindari kerumunan, berjaga Betul. jarak, Betul. makan makanan bergizi dan sehat, Betul. terus sama apa namanya Apa ya? menjaga kondisi tubuh tersebut. Oke. Bener banget kan, bukan? Ada lain banget. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Oke, sepertinya cukup ya Pak. Oh iya. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya. Sebelum penutupan saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada bunda-bunda yang telah mendengarkan materi dari saya dan ingin menyimak dari materi saya. Oke, di sini saya serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan ibu sudah kayaknya udah pada pintar-pintar lah ya mengenai COVID ini. Saya sebagai moderator di sini yang memimpin meminta maaf jika ada kesalahan dan mewakili teman saya, partner saya tercinta, ada Mbak Ledis ya. Terima kasih atas kesempatan yang mudah-mudahan lain kali kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lain tentunya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.